Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban agama kita. Mudah-mudahan maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal soleh, dan alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita menghadiri majelis ilmu benar-benar untuk menambah ilmu dan mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Semoga semua ini menjadi cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemudian untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Salam dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ucapan salawat itu senantiasa menghiasi bibir kita dalam bentuk ucapan. Tetapi cinta Rasul tidak cukup hanya dalam bentuk ucapan saja, harus diikutkan dalam perbuatan-perbuatan nyata di kehidupan keseharian kita. Mengaku mencintai Rasul itu sangatlah mudah, tapi untuk membuktikannya perlu perjuangan, perlu pengorbanan, dan bahkan ada banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada saat kita ingin membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah beliau dengan cara yang tepat, cintailah beliau dengan cara yang beliau inginkan, jangan cintai beliau dengan cara yang kita mau. Berapa banyak orang yang melakukan sesuatu yang katanya untuk mencintai Nabi, tapi tidak mustahil apa yang dilakukan jangan-jangan ditolak. Oleh karena itu, agar cinta kita berbalas, maka harus mencintainya dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul mahsyar, bisa mendapatkan minuman yang insya Allah langsung dituangkan oleh Nabi dari telaganya. Ana faratukum fil haud. Saya akan tunggu-tunggu nanti kalian di telaga. Tidakkah kita merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan itu tidak akan dirasakan dan didapatkan oleh orang-orang yang jauh dari sunnah Rasul atau orang-orang yang sengaja membuat-buat sesuatu yang dianggapnya sunnah padahal itu adalah bukan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kajian kita pada malam hari ini sama dengan yang sebelumnya, karena untuk melengkapi pembahasan. Sebelumnya kita memberikan judul ketika kebenaran itu ditemukan. Ketika kebenaran ditemukan, apa sikap kita ketika berada di hadapan sebuah al-haq, kebenaran? Maka akan ada dua sikap. Yang pertama adalah mauqifu ahlil iman, sikap orang-orang beriman, dan yang kedua adalah mauqifu ahlil batil, sikap orang-orang ahlul batil. Untuk sikap orang-orang beriman sudah kita sampaikan. Apabila ada kebenaran yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang berpegang kepada kebenaran itu, diyakini kebenarannya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,
istiqamah di atas kebenaran itu dan berupaya untuk menyebarkan dan menyampaikannya. Itu sikap dari ahlul iman. Baru dia akan disebut sebagai beriman kepada al-haq kalau dia benar-benar telah meyakini dan mempercayainya. Tapi tidak cukup sebatas yakin dan percaya saja, harus diikutkan dengan al-a'mal. Jangan sampai seperti orang-orang murji'ah yang menganggap bahwa iman itu cukup sekedar ucapan yang ada di lisan, sehingga perbuatan-perbuatan dan sikap keseharian mereka dianggap tidak berpengaruh kepada iman. Iman akan tetap sempurna meskipun amalnya tidak terlaksana. Itu satu kesalahan dalam persoalan beragama yang ada pada orang-orang murji'ah. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak cukup seperti itu. Beriman, percaya, amalkan, istiqamah di atas al-haq. Bahkan tidak sampai pada istiqamah di atas al-haq untuk dia sendiri, bagaimana dia berupaya juga untuk menyampaikannya dan menyebarkannya. Semua makna itu diambil dari surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Berarti ada iman yang diikutkan dengan amal saleh, istiqamah di atas amal saleh. Setelah itu wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ada saling memberikan tausiah, wasiat di atas kebenaran. Kalau dia sudah mengamalkannya, dia sudah menjadi soleh dengan amalannya itu, tidak cukup sekadar saleh, tapi harus menjadi muslih. Saleh itu untuk diri dia sendiri. Muslih itu bagaimana dia juga berpengaruh pada baiknya orang lain. Dan ketika dikatakan ad-da'watu ilaihi, bagaimana kita harus mengajak, itu tidak mesti berbicara di atas mimbar. Tidak mesti duduk di kursi ini lalu berbicara di hadapan orang ramai. Itu salah satu bagian dari dakwah. Tapi dakwah itu sangatlah luas. Ada dakwah bil lisan ketika disampaikan dalam bentuk ungkapan, ajakan. Tapi ada dakwah dalam bentuk bil hal. Bagaimana seorang kepala keluarga menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada keluarganya sendiri, harus disampaikan. Jadi lingkupnya tidak mesti seperti yang kita lakukan ini bagian dari itu, iya. Tetapi kalau seandainya dibatasi dakwah hanya dalam bentuk mimbar saja, akan sangat sedikit sekali nanti kewajiban dakwah itu di pundak orang. Padahal di pundak kita masing-masing ada kewajiban dakwah. Apakah seorang suami yang sudah tahu bahwa perempuan itu batasan auratnya adalah ini, kalau dia berada di luar rumah wajib menutup aurat, apakah ada kewajiban seorang suami menyampaikan itu pada istrinya? Ada. Itu bagian dari dakwah enggak? Iya, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Diikutkan dengan tawasau bis sabar. Karena menyampaikan al-haq itu memang perlu kesabaran. Entah dimaki-maki dia sama bininya mungkin setelah itu. Akhirnya takut pula dia berdakwah sama keluarganya sendiri. Tapi wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berikan wasiat itu, sampaikan kebenaran itu. Dan begitu hikmahnya bahasa Allah dalam Al-Qur'an. Wa tawasau bis sabr. Pasti akan ada banyak tantangan. Sebagai seorang kepala di sebuah instansi, bisa enggak dia berdakwah pada bawahannya? Bisa. Berdakwahnya barangkali cukup dengan surat edaran aja. Mungkin dia enggak pernah dia sampaikan langsung pada bawahannya itu. Tapi dibuatlah surat edaran. Jam 12 sampai jam 1 enggak ada yang kerja. Yang ada adalah salat zuhur. Tanda tangan. Mungkin dia tidak ngomong langsung kepada bawahannya, tapi edaran itu tertulis
Maka ada kaidah dalam kajian fikih itu ada kaidahnya al-kitabatu kal khitabah. Al-kitabah tulisan kal khitabah sama dengan khitabah, khutbah. Berarti tulisan itu ketika ditandatangani oleh seseorang itu sesungguhnya dia yang sedang berbicara. Dan itu bagian dari dakwah. Karena atasan punya tanggung jawab. Sampaikan. Mereka nanti tidak mengerjakannya, berarti dia yang sudah berdosa. Tapi ketika ada seorang atasan di kantor tahu dia perilaku bawahannya mungkin ada yang tidak sholat, tapi tidak pernah disampaikannya. Jangan-jangan dia ikut dalam menanggung dosa. Apalagi kalau dia punya andil dalam melalaikan ibadah itu. Karena target belum tercapai nih, pokoknya target ini dulu. Sholat tidak sholat itu belakangan. Target ini dulu harus dicapai. Jangan-jangan dia justru punya andil dalam selalu melakukan al-i'rad wa takdzib wal kitman. Al-i'rad wa takdzib, menentang, mendustai, wal kitman, menyembunyikan. Ditentangnya, didustainya, kan ndak iyo dogannya, bere bahasa iya. Tapi karena dia ahlul batil, begitu sulit dia akan menerima kebenaran itu. Disampaikan ayatnya, disampaikan hadisnya. Tapi karena dia bagian dari ahlul batil, al-i'rad wa takdzib wal kitman, ditentangnya, didustakannya, dan disembunyikannya. Oleh karena itu di antara orang-orang yang memang paling zalim di mata Allah itu orang-orang yang menentang kebenaran itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi? Barangkali kita paling sering membaca surah ini apalagi di hari Jumat. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha. Wa man azlamu, siapa lagi yang lebih zalim? Azlam itu dalam ilmu nahwu itu sigatnya tafdil, isim tafdil. Wa man azlamu, siapa lagi yang lebih zalim mimman dzukkira bi ayati rabbi, dari orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, fa'arada anha, lalu ia berpaling dari ayat-ayat Allah itu, lalu ia tentang kebenaran yang datang dari Allah itu. Maka menentang sebuah kebenaran itu berarti menjadi orang yang zalim di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan azlam, yang paling zalim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ketika dikatakan kepada mereka ahlul batil tadi, ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul, ayo kita kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasulnya. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, kamu melihat orang-orang munafik itu menghalang-halangi dengan maksimal agar orang tidak menerima kebenaran itu. Dikatakan di sini ra'aital munafiqin, berarti salah satu dari yang penentang kebenaran itu adalah munafik. Dan orang-orang yang apabila tidak mau lagi menerima kebenaran yang datang dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, berarti dia bagian dari munafiqin. Orang-orang yang di hatinya barangkali ada iman, atau lidahnya mengucapkan iman, tapi justru hatinya menolak kebenaran, akan sungguh menjadi orang yang merugi, mulai dari di dunia sampai nanti ketika dia di akhirat. Tentu saja yang pertama dikhitab dalam ayat ini adalah orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak suku-suku yang ada pada masa itu? Ada dari golongan Yahudi, ada dari kafir Quraisy, dan masuk ke dalamnya al-munafiqin. Munafiqin itu satu tidak sampai kepada al-haq itu. Jadi mauqifu ahlil batil, sikap ahlul batil yang pertama itu adalah al-i'rad wa takdzib wal kitman. Dulu Abu Bakar As-Siddiq dengan pembacaan ayat Al-Quran itu saja, itu orang-orang Quraisy itu tertarik.
dan bisa mendapatkan hidayah. Maka dalam sirahnya Abu Bakar itu diceritakan, Abu Hurairah kalau dia sudah membacakan Al-Quran di tengah-tengah orang ramai, itu semua akan mendengar. Nampaklah oleh petinggi-petinggi Quraisy ini bahaya nih kalau gini Abu Hurairah ini, Abu Bakar ini. Dari bacaan Qur'annya saja bisa membuat orang mendapatkan hidayah. Akhirnya dihalangilah Abu Bakar itu untuk membacakan atau melakukan hal yang sama di tengah-tengah keramaian. Hanya boleh kalau di rumahnya saja. Jadi tidak boleh Abu Bakar membacakan Al-Quran kecuali hanya di rumahnya saja. Ini yang yasuduna angka sududa, dihalangi secara maksimal. Diterima oleh Abu Bakar karena fatrahnya fatrah masih di awal-awal Islam, tentu masih belum punya kekuatan. Diterima oleh Abu Bakar. Baik, tidak apa-apa katanya. Saya akan baca hanya di rumah saya saja. Dibaca oleh Abu Bakar Al-Quran di rumahnya. Ternyata orang-orang juga berkumpul di sekeliling rumah Abu Bakar itu untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi tidak bisa dihalang-halangi hidayah. Cendapo cuma akal-akali untuk menghalangi orang untuk mendapatkan kebenaran, tidak bisa. Berkumpul ramai di samping dikelilingi rumah Abu Bakar itu. Akhirnya muncul ide, kalau begitu Abu Bakar masih diusir dari Mekah. Diusir dari Mekah, itu keputusan mereka. Tapi ada namanya Ibnu Daginnah, ada yang baca Ibnu Dugunnah, tapi yang lebih banyak membaca Ibnu Daginnah. Dialah yang memberikan suaka kepada Abu Bakar untuk memberikan perlindungan agar Abu Bakar tidak dikeluarkan dari kota Mekah. Nah, begitulah model orang-orang dahulu ketika mereka menghalangi al-haq yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata tidak bisa dihalang-halangi ketika memang orang sudah tahu dengan sebuah kebenaran, bagaimanapun menghalang-halanginya, dia akan tetap dicintai, akan tetap bersemangat untuk mendengarkannya, bahkan akan semakin semarak untuk mendengarkan al-haq minal Quran wa minas sunnati an-nabawiyah. Baik, itu yang pertama. Ayatnya tentu saja akan sangat banyak ya. Seperti dalam An-Nazi'at juga fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Fa'arahul ayatal kubra. Diperlihatkan kepada mereka al-ayatal kubra. Tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebenaran yang datang dari Allah itu diperlihatkan kepada mereka. Fakadzdzaba wa 'asa. Ia dustai, kemudian durhaka, didustai dan mendurhakainya. Oleh karena itu adanya mukjizat kadang-kadang ditentang pula oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Kalau begitu coba datangkan ini. Bisa Nabi mendatangkannya, ternyata mereka tetap aja tidak beriman. Karena yang diinginkan mereka bukan bukti agar dipercayai, tetapi hanya sekedar tantangan yang mudah-mudahan tidak mampu untuk didatangkan oleh Nabi. Tapi karena Nabi adalah utusan Allah, tentu diberikan mukjizat, diminta membelah bulan. Terjadi itu. Terjadi dia. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Insyaqqal qamar, terbelah bulan itu. Tapi ketika itu sudah terjadi, tetap saja mereka menolak. Karena intinya mereka bukan ingin beriman sebenarnya. Ada bukti lalu percaya, bukan itu yang mereka inginkan. Hanya sekedar membuat seolah-olah untuk memberikan satu tantangan yang kalau Nabi tidak bisa melakukan itu akan menjadi celah bagi mereka untuk semakin menolak dan mengajak orang untuk hal-hal yang seperti itu, mencampur adukkan antara al-haq dengan al-batil. Apa contohnya? Az-zikru ma'al ma'asi. Zikir tetapi di dalamnya ada maksiat. Dia zikir juga, la ilaha illallah juga diucapkannya. Tetapi tidak sekedar mengerjakan al-haq, dicampurkan pengerjaan al-haq itu dengan al-batil. Apa contohnya?
zikir diiringi oleh musik-musik. Bukankah ini bagian dari lubsul haq anil batil? Zikir dilakukan di dalam gereja. Entah nanti hari Natal ini entah akan ada mungkin zikir-zikir dalam menyambut hari Natal. Lubsul haq bil batil. Zikir itu al-haq. Zikir itu amalan yang paling mudah, yang pahalanya sangat besar. Tapi jangan dinodai zikir ini dengan perbuatan maksiat. Zikir dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini waspadai ini. Ini sikap. Al-haq itu jelas. Tapi kalau kita poles nanti kepada satu hal yang salah dibawa ke dalamnya itu hal-hal agar dia menjadi menarik, maka dibuatlah sesuatu yang di situ ada kebenarannya, maka bercampur aduklah antara al-haq di situ dengan al-batil. Wajib kita hindari hal-hal yang seperti ini. Nggak boleh kita nodai. Ikhwati fillah, ada juga contoh yang ingin dikembangkan sekarang ini. Wallahu alam kita setuju atau tidak, berdoa lintas agama. Jadi masing-masing pemuka agama nanti berdoa dan semua mengaminkan. Mereka berdoa dengan keyakinan mereka, silakan. Itu agama mereka. Tapi jangan minta kita ikut mengaminkan doa mereka, karena tempat meminta mereka bukan Allah. Izinkan pula kami umat Islam ini untuk berdoa sesuai dengan agama yang diajarkan Rasul kami. Kalian tidak ikut cara kami, tidak apa-apa. Tapi ketika diminta nanti agar Indonesia ini menjadi baik, menjadi makmur, kumpul semua agama, masing-masing berdoa dan semua mengaminkan. Ketika kita umat Islam ikut mengaminkan doa mereka, bukankah saat itu kita sedang membenarkan cara mereka dalam berdoa? Padahal berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita mengajarkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka kita umat Islam tidak boleh menghalangi mereka dalam berdoa sesuai dengan cara mereka. Itu urusan mereka. Karena lakum dinukum waliyadin. Biarlah mereka buat sesuai dengan agama mereka. Tetapi jangan ajak kami untuk melakukan hal yang sama. Ini baru makna toleransi. Jadi salah satu dari lubsul haq bil batil itu juga contohnya adalah tahqiq makna tasamuh. Untuk mewujudkan makna tasamuh itu sudah dikaburkan sekarang ini. Tasamuh itu artinya toleransi. Bagaimana kita bertoleransi dalam kehidupan beragama kita? Apa arti toleransi itu? Apakah toleransi dengan sama-sama mengerjakan kebatilan lalu nanti sama-sama mengerjakan kebaikan? Mereka yang non muslim mengerjakan kebaikan itu tidak ada artinya di sisi Allah. Tapi kita yang ikut mengerjakan kebatilan yang mereka lakukan, fatal akibatnya di sisi Allah. Bahaya akhirat kita dibuatnya. Nah, oleh karena itu waspadai ini, hati-hati. Taskik, makna toleransi aja itu ingin dikaburkan. Apalagi ketika dirumuskan arti toleransi itu oleh orang-orang yang memang tidak jelas agamanya. Kadang-kadang diartikan toleransi itu, ya nanti kalau dibawa kepada hukum fikihnya boleh nikah dengan siapa saja walaupun beda agama. Bukankah kita sesama manusia? Ingat, persoalan pernikahan itu di dalam agama Islam ada fikihnya, ada maqasidnya. Dan Islam sudah mengatur kenapa tidak dibolehkan nikah beda agama dalam Islam. Nggak boleh menikahi orang-orang musyrik. La tankihul musyrikat.
Jelas itu. Tapi ketika makna toleransi ingin dikembangkan, dibawa nanti isu-isu kemanusiaan, isu-isu keadilan, isu-isu kebersamaan, sehingga atas nama kebersamaan mau dibolehkan nikah dengan siapa saja. Ini mau dibuatkan sekarang aturannya itu, undang-undangnya nggak boleh KUA nanti menolak kalau udah jadi itu, nggak boleh KUA untuk tidak menikahkan walaupun dia beda agama. Katanya di Jawa Timur sudah, siapa yang pernah membaca, ada yang beredar itu di Jawa Timur katanya itu sudah mulai ada yang melakukan itu. Apa itu toleransi? Ingat, kita wajib saling menghargai dalam kehidupan ini. Nggak ada agama yang mengajarkan saling menghargai itu lebih sempurna selain daripada Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, bagaimana aturan-aturannya, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, toleransi seperti apa. Dulu ada orang-orang ingin mengajak, ya Muhammad, ayo kita gantian aja lah, sekali-sekali kami sama kamu menyembah Rabb kamu, sekali-kali kamu pula yang menyembah patung kami. Turun ayat surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafirun. Jadi ada katanya orang-orang yang pembela toleransi itu mengajarkan kita agar tidak mengucapkan kata kafir. Kenapa tidak boleh ucapkan kata kafir? Karena lakum dinukum waliyadin, kita diberikan kebebasan, bagi kamu agama kamu, bagi saya agama kamu. Lalu ada yang nanya, lakum dinukum waliyadin itu dalam surat apa? Dalam surat Al-Kafirun. Ya udah, dalam surat Al-Kafirun kan? Jadi mau dihapus kata kafir? Ya tidak bisa. Karena lakum dinukum itu sendiri adanya dalam surat. Gimana cara menghapusnya itu, karena namanya sendiri Al-Kafirun. Cerdas juga itu yang nanya seperti tadi itu. Nah, oleh karena itu jangan dicampurkan al-haq yang batil. Karena jelas itu al-batil ini dia, al-haq ini dia. Jangan untuk agar yang batil ini diterima, dipoles-poles nanti seolah ini adalah al-haq. Zikir-zikir aja lah. Tidak mesti melakukan hal-hal yang di dalamnya ada kemaksiatan. Pujilah Allah itu, tapi dengan cara yang benar. Kalau sudah dicampur adukkan, niscaya kita bagian dari ahlul batil. Kemudian yang seperti yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, salah satu dari bentuk lubsul haq bil batil itu adalah at-ta'wilul fasid. At-ta'wil al-fasid. Beliau memaknai ta'wil fasid itu isbatun nas ma'a tafsirin mukhalif li muradillah. Isbatun nas, menerima nas, ditetapkan bahwa itu adalah nas ma'a tafsirin mukhalif li muradillah. Bersamaan dengan itu memberikan penafsiran-penafsiran yang menyelisihi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwil fasid, takwil yang rusak. Takwil yang rusak itu adalah ketika memaknai ayat-ayat Allah bila dalil, tanpa ada dalil. Itu bagian dari takwil fasid. Ada banyak contoh nanti dalam persoalan ini, sebagaimana yang sudah sering kita bahas dalam persoalan akidah. Barangkali tidak akan kita sampaikan lebih rinci lagi, tapi kita arahkan kepada apa yang pernah kita bahas sebelumnya. Berapa banyak itu ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang terkait dengan sifat-sifat Allah yang ditakwilkan tapi bila dalil, tanpa ada dalil, maka ia akan menjadi takwil fasid. Seperti istawa, makna istaula, al-yadu bi makna al-qudra, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat
Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifat zat, ada yang af'al. Untuk ayat-ayat ini kemudian ditakwilkan, tapi bila dalil. Bila dalil itu maksudnya tidak pernah Nabi mentakwilkan. Nabi hanya cukup mengimaninya saja tanpa mencoba untuk mencari tahu seperti apa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, atau Allah berada di atas aras. Oh, kalau begitu Allah punya arah. Kalau begitu Allah punya tempat. Mustahil Allah punya tempat. Yang mustahil itu Allah membutuhkan tempat, itu mustahil. Allah membutuhkan tempat, mustahil. Bisa kufur kita kalau itu kita yakini. Tapi ketika dikatakan oleh ayat, banyak ayatnya, tidak pula satu ayatnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas aras. Dikatakan tidak mungkin. Allah yang bilang, Dia yang menyampaikan. Butuhkah Dia pada aras? Tidak. Karena aras makhluk, Allah khalik. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah butuh kepada makhluknya. Mustahil. Al-yad, tangan, tidak pernah ditafsirkan oleh Nabi itu. Kalau ada penafsirannya oleh Nabi, pasti sahabat meyakini yang ditafsirkan oleh Nabi. Karena penafsirannya itu baru muncul belakangan, akhir abad kedua, lalu kemudian pada abad ketiga. Ketika muncul berbagai macam aliran-aliran dalam ilmu kalam, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Khawarij, ada Murji'ah. Muncul berbagai macam aliran kalam. Aliran kalam itu kan artinya bacito. Alul kalam, ahli bacito. Jadi ahli berdebat. Dan yang diperdebatkannya soal ketuhanan yang memang tidak pantas untuk diperdebatkan. Soal ketuhanan itu untuk diimani, bukan untuk diperdebatkan. Tidak mungkin kita selesai memperdebatkannya karena memang tidak dalam jangkauan akal. Nah, kalau memang tidak mungkin diperdebatkan, kenapa itu jadi bahan perdebatan? Itulah sebabnya sahabat dulu tidak pernah nanya tuh, apa artinya, seperti apanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya selesai. Allah berada di atas aras. Aras itu makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arshuhu 'alal ma'. Arasnya ada di atas air. Berarti ada laut, ada aras, kemudian Allah berada di atas aras. Memang ayatnya seperti itu. Lalu kita mau apa? Nanti akan ditolak semua sifat seperti itu, seperti yang pernah dulu kita sampaikan agak lebih rinci dengan kaidah-kaidah akal atau logika yang mereka gunakan. Padahal logika-logika itu mereka ambil dari pemikir Yunani. Jadi rumusannya itu dibuatkan dulu secara rumusan akalnya, baru dicarikan ayatnya. Itu yang menandakan bahwa itu adalah kaidah akal. Sehingga apa yang telah dirumuskan tadi dijadikan alasan untuk menolak apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Wajah Allah yang bilang. Ketika dikatakan semua hancur kecuali wajah Allah, nanti mereka akan bilang begini, ada di antara aliran yang bilang begini. Maka kalau diartikan memang wajah, berarti apa, wajahnya aja yang tidak hancur, yang lain kakinya, apanya, segala macam, itu kan cara. Padahal wajah itu adalah sesuatu yang kalau kita bawa kepada kita, sesuatu yang dijadikan untuk mengenali sesuatu itu ada pada wajah. Sekarang saya berikan contoh hadis. Rasul bilang begini, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 musim perjalanan. Itu cik wajah aja dijauhkannya, kaki enggak, badan enggak. Jadi logika yang mereka pakai gampang sekali untuk dibantah.
Allah jauhkan wajahnya dari neraka sebanyak atau selama 70 musim perjalanan. Berarti cek wajah adanya kan, badan enggak jauh orang. Nah, maka wajah sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa kita kenal. Kalau di dulu tuh nampak ada tangan orang, tahun tu ada siapa orang tu enggak? Enggak. Nampaklah ada umpun kaki tahun tu orang? Enggak. Tapi nampak ada wajah. Cik wajah nampaknya tahun tu ada orang. Nah, berarti kata wajah bukan maksudnya hanya wajah, tetapi zat secara keseluruhan. Ada juga yang memaknai dengan zat, diartikannya dengan zat, tapi dengan tujuan untuk menolak wajah. Itu tidak boleh juga. Karena tidak boleh kita tolak, sebab Allah yang menyampaikan itu. Yang tidak boleh itu adalah mencari tahu atau menyamakannya dengan wajah manusia, wajah makhluk, dan lain sebagainya. Ini yang haram hukumnya. Tidak boleh kita untuk melakukan hal itu. Karena Nabi tidak pernah menyampaikannya. Itu bagian dari takwil fasid. Apa contoh takwil fasid yang lain? Ada ayat yang diyakini oleh orang-orang sufi yang membuat mereka menjadi tidak beribadah setelah itu. Apa ayat itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai pada makam yakin. Jadi yakin itu menurut mereka adalah satu martabat, satu makam yang tertinggi. Setelah melakukan riyadhah, macam-macam lah istilahnya, riyadhah ruhiyah. Kalau sudah sampai pada makam yakin itu, maka mereka bebas dari semua takalif syariah, pembebanan syariat. Boleh hendak sholat, boleh hendak puasa. Kalau muridnya wajib sholat karena belum sampai makamnya. Nah, yang sudah sampai makam tadi sudah bebas dari takalif syariah. Memaknai al-yakin seperti tadi itu takwil fasid. Tidak ada satupun dalilnya. Karena para ulama tafsir memaknai yakin itu dengan al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin hatta ya'tiyakal maut. Sembahlah Rabbmu sampai mati. Kalaulah memang makam yakin membuat kita bebas dari taklif syariat, yang pertama yang akan pantas untuk bebas adalah Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada orang yang sampai pada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, mungkin kita jawab dulu suara azan, soalnya nanti kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita sambung sedikit materi kita terkait dengan mauqifu ahlil batil anil haq. Bagaimana sikap ahlul batil di hadapan kebenaran. Tadi sudah kita sampaikan dua hal. Yang pertama menolak, mendustai, menyembunyikan. Kemudian lubsul haq anil batil, mencoba untuk mencampur adukkan antara al-haq dengan yang batil, sehingga yang batil sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini sesuatu yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Yang ketiga, secara ringkas saja, sekilas saja, di antara sikap mereka adalah saddun nasi anil haq. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menolak manusia, menolak orang-orang dari kebenaran itu. Berupaya untuk menolak agar mereka tidak berada pada kebenaran itu. Dengan cara apa? Macam-macam. Itu kabarnya biaya besar yang dipersiapkan sekedar untuk merubah kurikulum sekolah. Coba bayangkan, Amerika mengeluarkan biaya besar, mereka ikut campur dan kurikulum kita. Agar di kurikulum sekolah-sekolah tidak ada kata jihad. Agar tidak ada kata jihad. Karena menurut mereka jihad itu hanya dalam bentuk berperang saja. Padahal jihad dalam Islam itu maknanya sangat luas. Luas sekali. Perang itu satu dari bagian jihad. Tapi ada jihad-jihad yang lain. Jihad bil amwal, jihad dengan harta kita. Kita menolong anak yatim sesungguhnya sedang berjihad dengan harta. Tapi ingin dihapus dari kurikulum. Ingin dirubah. Berarti menjauhkan dari kebenaran. Cuma karena berada dalam tekanan, ya ada yang mengikutinya, ada yang kalau berani menolak ya khawatir ditutup pula izin sekolah itu. Atau barangkali menolak dengan cara membubarkan pengajian. Ada orang yang ingin menyampaikan kajian, menyampaikan akidah, menyampaikan ilmu Islam yang benar. Ada orang yang tidak suka, tidak setuju. Katanya harus saling menghargai. Kenapa harus dibubarkan? Ayo saling menghargai kalau begitu. Ya suduna angka sududa. Sebagaimana dulu yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang bagian dari sikap ahlul batil terhadap kebenaran itu adalah at-ta'nu fi ahlil ilmi. At-ta'nu fi ahlil ilmi. Mencoba untuk memberikan tuduhan-tuduhan kepada ahlul ilmi. Dirusak citranya, dirusak nama baiknya, dituduh dan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Yang pertama sekali yang mendapatkan tuduhan itu tentu saja adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh macam-macam tuduhan yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuduhan kepada para ulama itu hari ini juga ada dan akan berlanjut terus untuk menolak kebenaran itu. Dan biasanya yang dituduh itu adalah orang-orang yang berpengaruh dalam mengembalikan kemurnian Islam. Itu yang akan pertama yang paling gencar untuk dituduhkan. Oleh karena itu kita mendengar tuduhan-tuduhan yang luar biasa kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dituduh macam-macam Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu. Karena Ibn Taimiyah itu adalah mujaddid, seorang pembaharu yang benar-benar mengajak kepada kemurnian Islam.
Pasti orang-orang seperti itu akan dituduh. Siapa lagi yang dituduh juga? Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia juga sebagai seorang mujaddid, mengembalikan kemurnian Islam, dituduh macam-macam, dituduh haus darah, dituduh suka mengafirkan, dituduh tidak cinta mazhab. Kalau kita ingin tahu bahwa sesungguhnya tuduhan itu adalah datang dari orang Syiah, datang dari orang Syiah, dan itu fakta betul. Dan apa yang dituduhkan oleh orang Syiah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah sesuatu yang biasa dikerjakan oleh orang Syiah sendiri. Karena sudah lama mereka ingin menguasai Arab Saudi itu, tapi nggak berhasil sampai sekarang. Akhirnya tidak ada cara lain kecuali memberikan tuduhan-tuduhan dakwahnya. Dituduh mengafirkan, suka mengafirkan. Orang Syiah yang paling suka mengafirkan itu. Jangankan kita ini di mata orang Syiah, sahabat saja kafir. Coba, apa kurang pengkafirannya orang Syiah itu? Sahabat saja irtaddu ba'da wafatir rasuli illa salasau khamsah. Itu kata ulama Syiah. Mereka semua murtad setelah wafat Nabi, kecuali hanya 3 atau 5 orang saja. Yang lain kafir semua. Apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi nggak benar tuduhan seperti itu. Dituduh pula haus darah. Sejarah Syiah yang sejarah berdarah-darah itu. Bahkan sulit untuk menolak bahwa kematian Husain itu sendiri itu sesungguhnya adalah dirancang oleh orang Syiah sendiri. Jangankan orang lain, diri mereka saja mereka pukul-pukul sampai berdarah. Ada hari Asyura, hari Karbala. Karbala itu karbun wa bala. Hari di mana mereka dulu menghadapi seolah-olah mereka sedih dengan kematian Husain. Jadi sekarang untuk menghormati kematian Husain itu, dipukul-pukul kepalanya ini sampai berdarah-darah. Lalu dituduh orang yang haus darah. Tidak cinta kepada mazhab, benci kepada mazhab. Itu tuduhan yang sangat tidak benar. Orang Syiah yang tidak suka pada mazhab yang lain. Karena yang benar oleh orang Syiah hanyalah Syiah sendiri. Bahkan hadis itu tidak akan disebut hadis kalau bukan jalurnya dari jalur imam-imam mereka. Maka semua syariah ini akan tertolak oleh orang-orang Syiah. Tapi dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab justru mengajak untuk menghormati semua mazhab, dan mereka siap untuk mengamalkan dari mazhab saja, asalkan memang itu yang mendekati kepada kebenaran. Mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, mau Abu Hanifah, asalkan itu yang memang berdasarkan kepada dalil, itu yang mereka pakai. Maka orang-orang yang mendakwahkan Islam kepada kemurnian Islam sebenarnya siap untuk mengamalkan mazhab apa saja, tidak terpaku kepada satu mazhab. Justru yang mengajak kepada satu mazhab itulah yang berarti tidak menghargai mazhab yang lain. Nah, jadi at-ta'nu fi ahlil ilmi, mereka mencoba untuk merusak citra, memberikan bahasa-bahasa yang menakutkan bagi orang-orang yang memang berpengaruh dalam mengembalikan kemurnian Islam. Ikhwati fillah, ada poin yang tidak tersampaikan saya kira, karena ada di antaranya juga tatabbu' zallatil ulama. Tatabbu' zallatil ulama itu adalah mengikuti fatwa-fatwa yang tergelincir dari para ulama. Ini ketika ada satu masalah, mana yang paling ringan tapi tidak berdasarkan dalil, ambil pula yang ringan. Dalam masalah ini diambil pula nanti mana yang lebih menyenangkan hawa nafsunya. Maka apa kata Umar bin Al-Khattab kepada Ziyad ibn Hudair? Apa kata Umar? Hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kamu apa yang akan menghancurkan Islam itu? Qultulah, saya bilanglah.
Tidak. Lalu Umar berkata, yahdimuhu zallatul alim. Pertama akan dihancurkan Islam itu adalah zallatul alim, tergelincirnya para ulama. Ada fatwa-fatwa datang dari para ulama, tapi itu tidak bisa diterima. Wajidalul munafiq, dan perdebatan-perdebatan orang munafik itu akan merusak Islam. Sibuk dengan perdebatannya, tapi tujuannya justru untuk merusak Islam. Wa hukmul a'immatil mudillin, dan hukum yang diputuskan oleh para pemimpin yang menyesatkan, mudillin. Jadi zallatil ulama contohnya begini. Ketika ada mayoritas ulama mengatakan bahwa riba itu haram, nanti ada sebagian kecil bilang riba tidak haram. Adikku ini nanyabu indah haram cakap. Ketika para ulama bilang musik itu haram, ada bekok di antaranya yang bilang tidak, ikut bulonya yang tidak haram kagak. Ketika ada yang istihad para ulama mengatakan bahwa kalau kita mau mengkhitbah, mau meminang, boleh dilihat. Yang boleh dilihat itu oleh jumhurul ulama adalah wajah dan telapak tangan. Ada nanti sebagian kecil ulama bilang beliau tengok sodo, itu beliau yang diikuti dah. Itu yang dimaksud dengan tatabbu' zallatil ulama, mengikuti fatwa-fatwa yang memang tergelincir dari para ulama. Kalau itu yang dilakukan, hancur kita, rusak agama kita. Tidak ada cik juta taklif Allah selesai sodo. Jangan mau ikutlah kata-kata sufi tadi itu kan, beliau tidak salatnya kalau dah sampai makam yakin. Berarti tidak ada taklif lah. Ini sikap yang salah. Yang benar itu tentu saja kita melihat ketika terjadi perbedaan, apa yang ditunjukkan oleh para ulama ahlu sunnah, yang manakah dari semua pendapat itu yang mendekati kepada kebenaran berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, inilah beberapa hal yang sikap orang batil yang berbeda dengan ahlul haq atau ahlul iman. Jangan sampai kita terjebak kepada ahlul iman. Ada dua ini saya coba tanggapi sedikit. Apakah Allah menerima taubat setelah kita membunuh orang dahulu, Ustaz? Insya Allah Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang, nanya dia kepada seorang alim, boleh dan taubat laganya? Ndaknya. Kalau ndaknya kan boleh Ramadan subhanallah, satuinya. Ada bunuh, ada nasional jago jadi satui. Datang kepada seorang alim yang lain, apakah masih ada taubat? Kata si alim tadi, siapa pula yang bisa menutup itu taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dia bertaubat, maka insya Allah bisa. Yang kedua, bagaimana tentang ahlu bid'ah yang rajin beribadah tapi di akhir hidupnya beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini ada banyak poin yang perlu dijelaskan. Yang pertama yang kita maksud ahlu bid'ah itu seperti apa? Jangan juga terlalu bermudah-mudah nanti untuk mengucapkan ahlu bid'ah. Ini hanya karena tidak jahar bismillah lalu dicap sebagai ahlul bid'ah. Tidak. Hati-hati dalam persoalan ini. Hanya karena sekedar tarawih 20 sama 8, satu mengklaim bid'ah, satu mengklaim lagi bid'ah. Jadi dua-duanya siapa lagi yang ahlul haq? Jadi ahlul bid'ah itu sesuatu yang sama sekali tidak punya landasan kebenaran apapun dari hadis-hadis Nabi atau dari Al-Quran. Ulama juga tidak mendukung, kemudian dia buat-buat dalam bentuk ibadah. Jadi ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan. Lalu beliau mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang bisa menjamin mati seseorang dalam husnul khatimah? Semua kita hanya bisa berharap husnul khatimah. Ada penjahat kelas kakap mati di hari Jumat, lalu husnul khatimah. Nggak bisa kita memberikan kepastian, tetapi kita berharap dia husnul khatimah. Siapa tahu sebelum kematiannya ia melakukan satu amalan yang bisa menghapus dosanya. Ada hadis yang bilang seperti itu. Ada orang yang sudah dekat sekali dengan surganya Allah, taat sekali hidupnya, nggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali illa zira, satu hasta.
tapi ternyata menjelang kematiannya dia melakukan satu perbuatan yang menghapus semua amalnya, akhirnya dia menjadi ahlun nar, menjadi ahli neraka. Ada pula orang, kata Rasul, dekat kali udah dia dengan neraka itu, tidak ada jarak antara dia dengan neraka illa zira, kecuali sehasta. Tapi ternyata sebelum wafatnya ia melakukan satu perbuatan, karena tercatat dia sebagai ahlul jannah, sebagai ahli surga. Ternyata menjelang kematiannya ia melakukan satu amalan yang bisa menghapus semua kesalahannya, dan pada akhirnya dia menjadi ahli surga. Oleh karena itu jangan angkuh dengan ketaatan, jangan sombong dengan ketaatan yang kita lakukan, karena kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Dan jangan pula menghina orang-orang yang tidak mau beramal saleh. Siapa tahu di akhir hayatnya justru Allah memberikan petunjuk yang bisa merubah semuanya. Maka sama-sama kita beramal soleh, berdoa agar Allah menerima semua amal kita, dan berdoa agar diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan husnul khatimah, tapi memastikan seseorang husnul khatimah tentu akan menjadi sulit. Harapannya hanya agar mendapatkan husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan, yang benar datang dari Allah, dan yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu dan bisikan-bisikan syaitan. Mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.